Selamat sore Pak Kuku dan teman-teman. Kami dari kelompok K yang memiliki anggota yaitu saya, Karo Simbetirjaya, yang kedua Nikita Elia Hartono, yang ketiga Afifa Nur Septiani Arini Adelia, yang keempat Kenzi Felicia. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Teknologi Jaring Otomatis di Sungai. Kali ini kita akan membahas tentang isu umum, identifikasi permasalahan, dan solusi. Isu umum, tujuan teknologi jaringan otomatis merupakan teknologi yang membantu kita untuk membebaskan laut kita dari tumpukan sampah. Identifikasi permasalahan, bagaimana cara membebaskan laut dari tumpukan sampah? Solusi yang kami lakukan yaitu mengembangkan dan menggunakan teknologi jaringan otomatis untuk mengurangi populasi sampai di lingkungan masyarakat tanpa menggunakan tenaga kerja manusia. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Pada saat ini, banyak sekali masyarakat yang tidak memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar mereka. Masyarakat tidak menyadari bahwa lingkungan yang tidak sehat itu dapat mengganggu kesehatan mereka. Salah satu contoh lingkungan yang tidak sehat yaitu lingkungan yang tidak bersih. Banyak sekali masyarakat yang tidak menyadari dan bahkan meremehkan hal ini. Banyak pula juga masyarakat yang membuang sampah sembarangan, bahkan sungai pun menjadi salah satu objek atau tempat di mana mereka dapat membuang sampah secara sembarangan. Maka sungai pun menjadi tersumbat dan dapat menyebabkan banjir. Maka dari peristiwa seperti ini, kami menjalankan proyek ini dengan harapan agar masyarakat dapat mengurangi dan tidak membuang sampah dengan sembarangan. Teknologi yang kita berikan ini dapat mengurangi sampah yang berlebihan dari sungai yang memiliki dampak yang tidak baik bagi masyarakat. Dengan dijalankannya proyek ini, kita dapat menangani permasalahan ini dan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, nyaman, dan sehat. Kali ini saya akan membahas tentang kondisi kekinian. Indonesia merupakan negara yang jumlah penduduknya terbanyak se-Asia Tenggara. Maka jumlah penduduk yang banyak menjadikan hasil pembuangan sampah yang cukup besar. Maka dari itu, kita memfokuskan bagaimana cara mengatasi pembuangan sampah itu. Hal yang harus kita hilangkan adalah budaya membuang sampah sembarangan. Kesadaran kebersihan masyarakat Indonesia masih kurang. Maka dari itu harus menegaskan lagi pentingnya kebersihan lingkungan, seperti penggolongan pembuangan sampah organik dan non-organik, penggantian penggunaan alat makan minum dari plastik menjadi ramah lingkungan, penyuluhan mengenai pengelolaan limbah, seperti itu ya. Dampak dari pembuangan sampah sembarangan ini menyebabkan masalah alam yang setiap tahunnya yang mengalami kejadian banjir. Masalah ini tidak bisa menyalahkan pemerintah saja, melainkan masyarakat umum yang kurang sadar akan menyebabkan banjir itu. Kita sebagai masyarakat harus memiliki kesadaran yang tinggi mengenai kualitas lingkungan. Jika lingkungan bersih, maka kehidupan masyarakat kita akan ikut nyaman, sehingga kualitas sumber daya manusia Indonesia bisa bersaing di tingkat nasional. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan solusi yang pernah ditawarkan. Yang pertama, upaya pembuangan sampah di sungai kini menjadi masalah yang serius bagi pemerintahan Indonesia. Hal ini dikarenakan volume sampah yang meningkat. Jika hal ini diabaikan, maka hal tersebut bisa membuat sungai menjadi tercemar dan bisa menyebabkan bencana alam seperti banjir dan erosi tanah. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti pengangkutan endapan dan sampah itu memerlukan biaya yang cukup besar, kurang lebih mencapai 640 miliar rupiah. Dengan dana tersebut, pemerintah daerah akan membeli 10 eksavator untuk mempermudah pengangkutan sampah. Solusi yang kedua, upaya pemerintah lainnya yaitu dengan membuat papan larangan membuang sampah di dekat sungai. Agar bisa membuat warga jera dalam membuang sampah di sungai, bisa juga diberikan dengan seperti papan sanksi pidana. Papan tersebut biasanya akan dipasang di pinggir sungai, berdampingan dengan papan larangan yang berisi larangan membuang sampah. Solusi yang ketiga, upaya pemerintah yang lain yaitu seperti pemasangan jaring di atas kali hitam dengan tujuan untuk mengurangi bau tidak sedap di sekitar sungai yang disebabkan karena adanya dan banyaknya tumpukan sampah dan juga agar sungai tersebut lebih nyaman dipandang.
Tetapi, dalam pelaksanaan program-program di atas, banyak sekali ditemukannya kendala dan hasil dari program tersebut yang tidak efektif untuk mengurangi pencemaran air di sungai. Dari pembahasan yang ada dapat disimpulkan bahwa penerapan teknologi jaring otomatis ini menjadi solusi terbaik permasalahan lingkungan, karena permasalahan lingkungan tentang pencemaran sungai akibat sampah menumpuk dapat diatasi dengan penerapan teknologi jaring otomatis ini. Gagasan teknologi ini dapat diimplementasikan karena memiliki banyak manfaat. Dengan diimplementasikan sistem ini, akan dapat menanggulangi permasalahan lingkungan seperti pencemaran sungai karena sampah yang menumpuk dengan cara yang efektif dan lebih mudah. Sampah yang menumpuk di sungai akan menimbulkan penyakit, bau tidak sedap, serta pencemaran. Oleh sebab itu, dengan adanya jaring otomatis dapat menangani permasalahan tersebut. Dengan jaring otomatis ini, pengeluaran biaya akan lebih kecil atau lebih efektif daripada menggunakan alat berat untuk membersihkan sampahnya. Pihak-pihak yang membantu mengimplementasikan teknologi jaring otomatis ini telah diimplementasikan di Pelabuhan Baltimore, Amerika Serikat, yang bernama Mr. Tracewell yang seperti ada di PPT. Lalu diinovasikan oleh mahasiswa ITS agar teknologi ini cocok di Indonesia. Karena kondisi sungai di Amerika Serikat berbeda dengan yang ada di Indonesia. Lalu, dengan adanya teknologi jaring otomatis untuk sampah di sungai, membuat banyak masyarakat yang mengimplementasikan teknologi ini. Walaupun tidak semua wilayah terdapat teknologi jaring otomatis di sungai. Untuk mengembangkan gagasan ini, diperlukan partisipasi dan dukungan dari semua pihak dan semua kalangan masyarakat maupun pemerintah. Lalu, diperlukan kesadaran oleh semua pihak bahwa sampah yang menimbun di sungai dapat menyebabkan masalah yang serius bagi manusia maupun hewan dan dapat mengganggu ekosistem. Pemerintah daerah maupun pusat dapat menimbang ide dan gagasan ini agar kita dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah. Langkah-langkah strategis implementasi gagasan. Pembersihan sampah di sungai seringkali dilakukan oleh masyarakat setempat ataupun pemerintah pusat dan daerah. Dan pembersihan sampah dengan menggunakan alat berat dapat menghabiskan dana, lalu tidak efektif karena memakan waktu yang lama. Maka dengan adanya teknologi jaring otomatis di sungai ini tidak memakan waktu yang lama dan minimalkan polusi terhadap makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Cara kerja teknologi jaring otomatis di sungai ini, ketika jaring sudah penuh, jaring kemudian diangkat, dan sampah dibuang ke truk pengumpul sampah khusus dan diangkut ke pusat pemilahan sampah. Lalu semuanya akan dipisahkan antara yang dapat daur ulang atau tidak. Sistem penyaringan baru ini membuktikan sekali lagi bahwa hal kecil penting dan bahwa memfokuskan pada hal kecil ini dapat memberikan dampak besar dan positif pada lingkungan dan kemanusiaan pada umumnya. Dengan bebasnya air sungai dari sampah mengakibatkan meningkatnya kualitas air bersih di sekitar sungai. Karena limbah sampah mengakibatkan turunnya kandungan O2 atau oksigen yang larut dalam badan air, naiknya kekurangan air dan warna air, tingginya kadar pH, dan meningkatnya toksisitas atau keracunan karena terkadang masyarakat sering menggunakan air sungai untuk mencuci baju, mencuci piring, dan mandi di sungai. Ketika program ini berhasil, air di sekitar sungai tidak tercemar, dan juga masyarakat sekitar tidak perlu cemas lagi akan bahaya sampah yang akan menghantui mereka. Sampah yang pada dasarnya membawa berbagai macam penyakit dapat ditanggulangi dengan jaring ini. Lalu, ikan maupun ekosistem sungai yang biasanya mati akibat memakan sampah plastik maupun mati karena pencemaran air oleh sekarang sudah lumayan dapat teratasi. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah di sungai sangatlah penting. Karena tidak program ini akan berjalan sia-sia jika hanya dilakukan oleh beberapa pihak saja. Kesimpulan dari kelompok kami, sampah yang dibuang ke dalam sungai dapat menimbulkan bau yang tidak sedap, pemandangan pun akan menjadi kumuh dan kotor, berdampak besar juga bagi lingkungan sekitar, seperti penyakit kulit, dan DBD. Kualitas air tentunya juga akan tercemar dan mempengaruhi kualitas air di sekitarnya juga. Yang kedua, solusinya.
Solusinya yaitu teknologi jaring otomatis di sungai yang dapat menangkap sampah yang mengalir di sungai dengan menggunakan jaring. Dengan begitu, sampah akan terperangkap dan lebih mudah diambil dengan sendirinya tanpa tenaga manusia. Pemasangan jaring sangatlah penting karena lebih efektif dan juga menghemat biaya daripada harus membeli alat berat untuk mengambil sampah yang ada di sungai. Terus, untuk mengimplementasikan gagasan ini dibutuhkan peran dari pemerintah dan semua kalangan masyarakat agar gagasan ini dapat diwujudkan dan bermanfaat bagi semuanya. Terus yang keempat ini memiliki banyak manfaat untuk lingkungan sekitar, yaitu untuk meningkatkan kualitas air bersih di sekitar sungai yang biasanya tercemar, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat setempat juga, lalu masalah banjir yang diakibatkan oleh tumpukan sampah di sungai dapat teratasi, dan ekosistem yang berada di sungai juga tetap terjaga. Berikut ada daftar pustaka referensi kelompok kami. Yang pertama ini judulnya Melongok Teknologi Jaring Penangkap Sampah, terus dari Bagus Pradana tahun 2021. Yang kedua ada mahasiswa ITS Rancang Alat Pembersih Sampah Otomatis di Sungai. Ada Suki Nur Halim tahun 2019. Ini semua kami dapat dari internet. Berikut ada linknya yang sudah tertera. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kelompok kami.